Hari ini aku mau share sesuatu yang sebenarnya dimulai pertanyaan yang aku dapat waktu aku bolak-balik sini Amerika gitu. Kalau di sini kan kemungkinan besar kan kurang banyak pertanyaan seperti kayak gitu ya, karena aku juga nggak terlalu banyak bergaul. Tapi karena di sana itu orangnya banyak, jadi mau nggak mau setiap hari ketemu orang setiap hari dan banyak jumlahnya. Kita tuh ada 1000-an lebih gitu intinya kan. Jadi kalau setiap hari itu kan pasti papasan. Nah karena papasan otomatis itu kan pasti saling bertanya toh, basa-basi. Nah basa-basinya itu yang paling normal tuh adalah apa? Hai, how are you? Gitu kan ya. Nah jadi aku setiap hari itu ngedengar how are you itu bisa puluhan kali gitu. Dan aku selalu bilang I'm fine, I'm good. Selalu begitu. Kadang-kadang ada yang nanya, hai how are you? Terus dia langsung jalan tanpa mau denger jawabannya karena basa-basi doang gitu kan ya. Nah tapi aku yang jawab setiap kali I'm fine, I'm good. Pas lagi I'm fine, I'm good, it's okay. Tapi pas lagi aku sedih, aku juga jawabnya I'm fine, I'm good gitu kan. Pas lagi kecewa, I'm fine. Pas lagi marah, I'm fine. Sampai lama-lama pikir gini, apakah aku benar-benar fine ya? Apakah aku benar-benar baik-baik saja? Apakah ini cuma basa-basi gitu? Kenapa pas lagi saat marah aku bilang fine, pada saat lagi kesel juga fine. Kadang-kadang pas orang tanya how are you, malah kadang-kadang ada waktu tertentu aku nggak tahu jawabannya apa. Karena saat itu aku benar-benar nggak tahu, kondisi hatiku lagi gimana ya. Kalau aku tahu aku lagi marah, sedih, kecewa itu masih bagus gitu. Tapi kadang-kadang aku nggak tahu, aku tuh kenapa gitu. Jadi kadang-kadang kalau ditanya how are you aku diem. Iya ya, how are you? Kadang aku tanya sendiri, hey, how are you today? Nggak tahu tuh jawabannya. Ngeblank gitu. Sampai kadang-kadang pertanyaan ini benar-benar mengusik sekali gitu. Sampai akhirnya aku ngambil waktu tenang untuk benar-benar tanya gitu. Hi self, how are you? Aku tanya sama hatiku sendiri, sebenarnya kondisi kamu tuh bagaimana sih? Hati hari ini kamu keadaannya bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Atau ada sesuatu gitu? Nah pertanyaan ini terus menerus menggugah gitu. Karena penilaian ini mengusik gitu. Dan terus-terusan gitu. Lama-lama aku mulai menyelidiki firman Tuhan gitu kan ya. Mulai melihat ternyata di 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Lalu selanjutnya di 1 Tesalonika 5 ayat 23-24 juga bilang begitu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi dari ayat-ayat gini aku mulai merenung gitu. Ternyata jiwaku itu penting ya gitu. Ternyata Tuhan mau jiwaku baik-baik saja gitu. Tapi banyak kala dalam kehidupan aku nggak memperhatikan keadaan jiwaku, bahkan aku nggak tahu gitu. Keadaan jiwaku tuh bagaimana. Dan selama ini aku kecil, Kristen kecil, remaja Kristen sampai besar, aku juga gak pernah diajarin, dikasih tahu bahwa Tuhan mau bahwa jiwa kita baik-baik saja gitu. Dan kita terbiasa diberitahu bahwa kamu harus mati gitu. Kamu harus mati bagi diri kamu. Kamu harus hidup bagi Kristus, kamu harus mati bagi diri kamu. Dan pertanyaannya adalah, seharusnya kita mati bagi apa? Dan seharusnya kita hidup bagaimana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus, jangan-jangan apakah selama ini kita diajarin sesuatu yang salah dan kita salah mati gitu ya? Roma 8 ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Maka itu kan kita bilang kan, suruh mati gitu kan. Mati bagi dirimu sendiri gitu kan, gitu loh. Nah, tapi sebenarnya apa yang seharusnya kita matikan?
Kalau kita lihat di sini dikatakan kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Apa itu? Kita lihat di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi seharusnya jelas yang kita matikan. Tapi karena kita udah terlalu biasa, dibilang engkau harus mati. Jadi pemikiran kita yang kita matikan adalah jiwa kita. Ekspresi jiwa kita. Yaitu emotion kita. Jadi orang Kristen itu harusnya gak punya perasaan. Mereka cuma boleh gembira-gembira, holy laughter tuh, ketawa sukacita. Itu orang Kristen boleh, tapi yang lain gak boleh. Orang Kristen gak boleh berduka. Sampai-sampai coba ya, kalau ke rumah duka, kalau yang meninggal orang Kristen bingung kan mau ngomong apa? Kalau orang dunia kita gampang, oh turut berduka cita ya gitu. Coba orang Kristen, ngomong apa coba? Kalau dia bilang turut berduka cita, lu gak punya iman. Betul gak? Tahu gak ini cuma sementara, nanti kita akan ketemu di sana lagi. Harusnya lu bersuka cita, karena ini udah menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. Kita menghantar dengan sukacita, betul gak? Kan jadi bingung kan? Betul loh. Aku suka bingung loh. Kalau kita datang bilang, selamat ya, selamat bersuka cita ya. Nggak wajar juga coba kalau kamu cobain ke rumah duka gitu kan. Wih, selamat berbahagia. Telah berhasil dengan sukses loh. Mengawal sampai menuju perjalanan selanjutnya. Selamat ya kamu. Kan coba. Karena apa? Karena saking messed up-nya tentang jiwa, tentang emosi gitu. Nggak ngerti bagaimana mengelola emosi yang seharusnya. Emosi-emosi itu dianggap seperti musuh gitu. Betul gak? Ya. Kenapa? Iya, diganti. Bersimpatilah, berempatilah, buat apalah gitu intinya gitu. Padahal jelas-jelas firman Tuhan katakan loh, berbahagialah orang yang berduka. Karena dia akan dihibur, jadi berduka boleh. Kalau gak berduka gak dapat penghiburan, intinya begitu. Nah balik lagi ya, jadi gara-gara semuanya itu gitu, aku mulai menganggap serius mengenai hal jiwa ini. Gitu. Dan aku mulai cari tahu, karena kita tubuh, jiwa dan roh. Kita bukan hanya tubuh dan roh. Tapi kebanyakan orang-orang Kristen pada umumnya itu menganggapnya demikian. Kisah Para Rasul 3 ayat 7-9. Ini cerita sekolah minggu yang soal si lumpuh itu ya. Yang Petrus itu yang dibilang emas perak tidak ada padaku, yang ada padaku bangkit dan berjalanlah. Begitu kan ya. Nah terus kalau ayat 8 kita lihat. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Apa tuh? Berjalan, melompat dan memuji Allah. Artinya apa? Dia mengalami kesembuhan secara fisik yaitu dia berjalan. Dia mengalami kesembuhan secara jiwa yaitu dia melompat-lompat kegirangan. Ya kan tadi kan depresi. Dia lumpuh. Dia gak bisa cari uang. Dia harus minta-minta. Sekarang dia mengalami terobosan kesembuhan. Jiwa dia bakal, aku sekarang punya masa depan. Aku bisa cari uang, aku gak perlu minta-minta lagi. Jadi dia apa? Bersorak-sorai, dia melompat-lompat kesembuhan bagi jiwa dia yang depresi. Lalu apa? Serta memuji Allah, yaitu apa? Terobosan dari rohnya dia memuji Allah. Tapi coba kita lihat di ayat 9. Apa yang dikatakan di situ? Seluruh rakyat melihat dia berjalan, melompatnya kemana? Jadi kalayak ramai dari dulu, dari zaman Kisah Para Rasul loh, mereka diajari. Dan karena kita baca Alkitabnya begini, kita pun juga belajar yang sama ya. Jadi mereka tuh melihat yang penting adalah kesembuhan fisik yaitu berjalan. Dan terobosan dari rohaninya itu memuji Allah. Ekspresi jiwa itu gak dianggap penting.
Jiwa yang baik-baik, jiwa yang sehat, jiwa yang mengalami terobosan itu nggak penting. Mereka lolos melihat itu. Kenapa lolos? Karena nggak menganggap penting. Kalau suatu hal yang kita anggap penting pasti nggak lolos karena kita cari, lihat dong, mau cari tahu. Tapi kenapa bisa lolos? Karena mereka menganggap itu nggak penting. Dan ini kebawa terus sampai sekarang. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sakit jiwa coba? Depresi, stres. Nanti kalau udah kayak gitu terlalu takut juga untuk ngomong. Kenapa? Nggak rohani kamu tuh. Iya kan? Kamu gak beres tuh, kamu pasti gak benar gitu. Padahal itu normal-normal aja. Padahal rasa emosi jiwa itu adalah seperti rasa sakit pada tubuh. Jadi kalau tubuh itu misalnya sakit di pinggang gitu kan ya. Aduh pinggangnya sakit gitu. Terus langsung painkiller. Kan kita bisukan dia kan? Painkiller, kita bilang gitu. Wah ya 4 jam kemudian baru sakit lagi. Painkiller lagi. Terus nanti sakitnya tambah lebih cepat, lebih kerap. Wih ini obat kurang mempan, yang lebih berat lagi gitu. Ternyata itu rasa sakit cuman bahasa tubuh yang membahasakan gini. Hey ada yang perlu perhatian di sini. Ada yang gak beres di sini yang perlu your attention gitu. Tapi karena kita bungkamkan suaranya, dengan painkiller kita bisuin dia gitu kan. Tiba-tiba nggak taunya udah jebol aja tuh ginjal gitu. Karena tadi infeksi ginjal mungkin gitu. Di painkiller bukan tambah benar tambah parah. Sama emosi jiwa itu juga sesuatu bahasa jiwa kita yang mengatakan hey I need attention here. Ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam sini. Yang butuh perhatian. Sebenarnya emosi jiwa misalnya seperti marah, kesel misalnya, atau apapun. Itu seperti gunung es di atas yang cuman untuk pemberitahuan doang. Padahal sebenarnya ada yang di bawah sini yang harus diberesin. Jadi misalnya kalau marah, kamu marah mengenai apa gitu. Kamu sedih kenapa? Seperti tadi kan, sakit di pinggang kan. Sakit kenapa gitu. Nah, karena hal-hal seperti kayak gini, aku mulai berdiam diri. Oh, dasar firman Tuhan fondasinya soal Bartolomeus sudah tahu kan pada di sini ya. Yang kenapa Tuhan itu, buktinya Tuhan itu menganggap kesejahteraan jiwa itu penting sekali. Bahwa jiwa itu yang baik-baik penting sekali. Itu dari cerita Bartolomeus. Kita sama-sama setuju bahwa kalau apa yang dibuat oleh Yesus selama di bumi ditulis semua, seluruh kitab di bumi ini gak akan sanggup untuk menampungnya. Begitu kan ya? Nah, jadi kalau sampai kisah Bartolomeus itu dipilih, artinya kisah itu penting. Kenapa gak dipilih yang heboh-heboh seperti bangkitin orang mati? Kita kan senangnya kayak gitu-gitu kan ya, gitu loh. Ya, kenapa yang cuman orang buta melihat aja gitu? Kenapa dianggap ini begitu penting? Dan kenapa kalau Yesus bisa menyembuhkan orang cuma dengan berkata-kata saja, jadilah kamu sembuh, dia sembuh. Kenapa dia harus ekstra berbuat sesuatu, yaitu meludah dan ngudek-ngudek gitu istilahnya. Nggak perlu kan harusnya, dia cuma perlu tinggal bilang, jadilah kau sembuh dan jadi sembuh gitu. Tapi dia kenapa perlu melakukan sesuatu. Dan kalau kita lihat di Alkitab, cuma sekali itu. Nggak ada diulang-ulang lagi meludah itu. Nggak jadi itu ya formula atau jadi pelayanan meludah, nggak ada kayak gitu. Cuma sekali doang intinya gitu di Alkitab. Kenapa itu gitu? Aku cepat saja ya, karena di perjanjian lama itu di bangsa Israel, mereka tuh ada hukum yang mengatakan begini, barang siapa yang lahir buta, itu artinya dia lahir terkutuk. Jadi ada dosa dari orang tuanya atau segala macam jadi anak lahir buta. Maka itu waktu si Bartolomeus kecil ini bilang, Rabi, tolong aku gitu. Murid-murid bilang begini, dosa siapa ini Rabi? Apakah dosa orang tua atau dosa siapa gitu? Tapi dijawab, bukan dosa siapa-siapa, tapi karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa dia bertanya begitu? Karena ada ayat yang mengatakan demikian, jika lahir buta itu berarti terkutuk, orang tuanya melakukan sesuatu jadi anaknya dikutuk. Nah bangsa Israel
Zaman dulu, kalau apa yang dikutuk Tuhan, mereka kutuki. Apa yang diberkati Tuhan, mereka berkati. Salah satu cara mereka mengutuk adalah meludahi. Jadi Bartolomeus kecil kemanapun dia pergi, itu pasti orang mana-mana meludahi dia gitu. Kalau ada 10 orang ludahin dia. Kalau dia ke pasar ada 20 orang, 20 orang, puh. Udah terbiasa dia gitu, mukanya basah-basah. Dan setiap kali mereka bilang terkutuk kamu, terhina kamu gak punya masa depan. Jadi bunyi meludah gitu, dan muka basah-basah itu mengingatkan dia bahwa kamu tuh terkutuk, kamu tuh gak punya masa depan. Kamu tuh tertolak. Jadi pada saat dia mendengar ada seorang rabi yang berbeda, yang memberikan solusi, dia bilang, rabi tolong aku. Terus tiba-tiba dia mendengar yang sama, gitu, dan basah-basah. Bisa bayangin gak perasaan dia saat itu? Karena dia ada trauma luka hati kan, dia pikir gini, memang benar aku gak punya masa depan. Memang benar aku tuh terkutuk dan gak ada jalan keluar. Bahkan rabi yang dibilang beda ini aja, penyelamat Israel aja juga kutukin aku gitu. Karena dia terbiasa dengan itu dan langsung trauma, hati langsung luka gitu. Tapi tiba-tiba mata dia melihat. Yesus bisa memilih berbagai macam cara. Tapi dia pilih cara yang bisa bukan hanya menyembuhkan fisiknya, tapi menyembuhkan luka batin dan traumanya. Jadi dari situ dilihat bahwa Yesus begitu penting, menganggap penting jiwa yang baik-baik, jiwa yang sembuh dari trauma. Nah sekarang jadi kalau Bartolomeus sekarang jalan kemana-mana dengan orang, dia udah gak ketakutan dan dia udah gak trauma. Karena suara itu sekarang membawa berkat buat dia, membawa kelepasan buat dia. Karena berdasarkan ayat firman seperti ini yang aku renungkan dan pelajari pas lagi hari-hari di chapel dari pagi sampai malam gitu. Dan aku mulai melihat ke diri aku sendiri gitu. Kenapa aku ini gitu. Hai Berliana, how are you? Hatiku apa yang kau alami gitu. Lalu aku mulai menyadari. Ternyata selama berbulan-bulan aku hidup penuh dengan kemarahan. Penuh dengan amarah yang gak tahu kenapa marah. Gak usah disenggol orang, dipanggil aja. Misalnya dipanggil gitu, bu, nengok langsung, apa gitu. Karena ada kemarahan di dalam sini yang gak tahu kenapa itu gitu. Karena aku bilang, Tuhan aku mau sembuh. Aku mau baik-baik saja. Karena Kau menginginkan jiwaku baik-baik saja. Tuhan aku mau pulih. Bagaimana caranya? Lalu step per step diajarin. Nomor 1, akui dulu keberadaannya. Berani mengakui keberadaan hati kita. Karena kebanyakan dari kita itu gak tahu keadaan hati kita gimana. Bahkan banyak dari kita gak berani mengakui keberadaan hati kita gimana. Kita kubur dia jauh-jauh dan kita belaga bego. Kenapa? Karena kadang-kadang kita frustasi ngeliat keadaan hati kita gak tahu jalan keluarnya gimana. Jadi daripada istilahnya kita frustasi, kita belaga bego saja, kita kubur aja dia di situ. Diam di situ ya. Kamu gak perlu bersuara. Dan juga aku gak mau merasakan rasa sakitnya. Gak mau aku pendam semua. Aku baik-baik saja. Kita matikan semua rasa. Tapi kita lupa satu hal. Pada saat kita mematikan rasa sakit yang ada. Sebenarnya kita mematikan semua rasa. Maka itu kenapa aku menjadi numb. Gak punya rasa apa-apa gitu. Sempat aku bingung kan, Tuhan kenapa dulu aku menggebu-gebu melayani Engkau Tuhan. Kenapa dulu aku istilahnya bisa merasakan kasih-Mu. Sekarang aku gak rasa apa-apa sama sekali loh. Lalu tiba-tiba saat itu satu aku lagi di gereja. Tiba-tiba Chris Vallotton dari atas mimbar dia bilang begini. Dia nunjuk begini. Dia gak tahu nunjuk siapa, kan banyak tuh ya. Dia bilang gini, kalau kamu mau mematikan rasa sakit kamu katanya. Kamu tuh sebenarnya mematikan semua rasa sehingga kamu tidak dapat merasakan apa-apa. Hah? Itu jawabannya. Lalu aku bilang, Tuhan, aku mau merasakan Kau lagi. Apapun harganya aku mau bayar. Kalaupun sampai aku harus memproses rasa sakit yang ada. Kalaupun aku harus merasakan rasa sakit, aku bersedia Tuhan karena aku mau merasakan Engkau lagi. Karena itu aku datang sama dia dan aku mulai ngakuin Tuhan, aku gak baik-baik aja. Untuk berapa lamanya aku pemarah. Dan ada amarah di dalam sini. Kayak api kalau film kartun tuh bisa lihat ada gambar api gitu kali ya.
Yang aku nggak tahu bagaimana cara madaminnya gitu. Dan aku selalu ketawa di depan orang, aku bilang aku baik-baik gitu. Padahal enggak. Dan lalu aku dapat ayat ini Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi ternyata ada proses yang harus kita ambil. Kita harus mengizinkan diri kita untuk berduka sementara waktu. Kita proses satu demi satu rasa sakit yang ada. Aku berduka atas keadaan aku berduka atas keberadaan hatiku. Jadi aku bawa itu dan aku ngakuin sama Tuhan, aku berduka dengan keadaanku yang seperti ini. Aku proses sama Tuhan. Dan kadang-kadang kita bisa proses sama orang, konseling misalnya, atau orang-orang yang mengasihi kita, yang ngerti gitu. Karena kalau kita nggak proses dengan benar, tanpa sadar hati kita menjadi keras dan menjadi dingin. Dan pada saat kita memproses hati kita dan kita belajar jujur sama hati kita, jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap orang sekitar. Emosi-emosi yang ada, jangan takut gitu. Karena semua emosi itu Tuhan yang ciptain. Kalau dia berasa nggak perlu ada emosi marah, kecewa, luka hati misalnya, dia nggak ciptain kita gitu, seperti itu. Padahal kita ini masterpiece-nya dia. Dia hilangin aja itu semua. Dia cuma bikin aja bergembira, segala macam, tapi itu semua dihilangin gitu. Jadi bawa emosi itu satu-satu ke hadapan Tuhan. Lalu cari tahu apa masalah sebenarnya. Akar permasalahannya yang membuat kita tuh seperti itu, kenapa gitu. Ada kepercayaan-kepercayaan apa yang salah yang kita percayai sehingga keadaan kita seperti itu. Atau ada kebohongan-kebohongan apa yang kita percayai gitu. Jadi kita begitu gitu. Nah, jadi kalau dalam proses aku mulai bawa marah itu. Amarah, bukan marah tapi sudah amarah. Tadi kan perbuatan daging sudah nyata ya. Di situ kan ada amarah. Orang bilang gini, tadinya dibilang gak boleh itu, gak apa-apa marah. Kok ini gak boleh perbuatan daging dimatikan. Beda, marah dengan amarah itu sudah beda. Di depannya ada tambahan A. Artinya apa? Sudah murka, angkara murka. Kemarahan, bukan cuma marah lagi. Marah boleh. Tapi jangan sampai berbuat dosa, di firman Tuhan bilang gitu kan. Marah itu cuma sebagai petanda doang untuk apa yang ada di bawah yang minta perhatian kita untuk diselesain. Jadi aku mulai pikir gini, sejak kapan aku mulai marah kayak gini? Kayaknya 5 bulan lalu aku belum begitu. 4 bulan lalu aku belum begitu. Jadi kita mundur ke belakang, kita cari tahu apa yang men-trigger keadaan kita saat itu gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, kapan ya? Oh, sejak papaku meninggal. Selalu aku pikir lagi, apa hubungannya papaku meninggal dengan kondisi aku yang marah terus gitu, yang gak kunjung padam. Gak siang malam tidur bangun bawaannya emosi di dalam gitu. Seperti tadi kan, kita cari tahu kebohongan-kebohongannya, kita cari tahu belasisnya. Oh ternyata aku marah sama diriku sendiri. Aku kecewa sama aku sendiri. Karena aku pikir aku itu tidak merawat dengan semaksimal mungkin. Karena aku pikir aku ini tidak memberikan yang terbaik. Papaku tuh kena kanker lambung. Hari itu harusnya kemo. Jadi kalau mau kemo tuh dikirim, rumahnya kan di Senen. Jadi dikirim ke rumah aku gitu kan karena dekat rumah sakit Pluit gitu ya. Aku tuh tinggalnya di PIK gitu. Tapi hari itu dia berasa badannya gak enak. Karena aku tahu dia gak suka rumah sakit. Jadinya aku datangin aja tenaga medis ke rumah. Untuk dia bisa diinfus segala macam kayak begitu gitu loh. Terus karena itu hari Sabtu, biasa kan kita pergi tinggal makan. Jadi kita pergi makan, kan dia di rumah kan ada suster, ada segala macam, ada tenaga medis gitu. Lagi diinfus juga gitu, jadi gak apa-apa pikirnya gitu. Nah begitu pulang, lihat keadaan dia bukan membaik, dia bilang dia tambah gak enak badannya gitu. Disuruh mau ke rumah sakit ya, gak mau katanya gitu. Tiba-tiba gak lama kemudian lagi ngomong, itu nyembur darah, bur gitu. Darah seger loh. Itu kasur semua sampai merah sama darah, sampai buru-buru tuh aku ambil mangkok, tahu kan mangkok yang besar gitu langsung tadangin gitu. Itu sumprat-sumprat darah semua nyembur dari nggak ada kayak keran dibuka gitu, kayak air mancur, sur gitu. Sampai tiba teleponin buru-buru
direktur rumah sakit bilang, ini gimana gitu. Coba kirimin ambulan dan siapin itu di sana dokter-dokter dan kamar operasi gitu. Dia bilang iya dia siapin, tapi ambulan belum datang udah keburu meninggal, cepat sekali. Jadi aku merasa gitu, seharusnya aku bawa ke rumah sakit. Seharusnya aku gak tinggal makan. Banyak sekali yang aku sesali. Penyesalan tuh banyak banget gitu, nyalain diri sendiri tuh banyak banget gitu. Belum lagi, kan ngabarin tuh ke mama sama saudara-saudara gitu, papa meninggal. Mereka kaget kan ya, terus juga langsung mereka, mamaku, kok bisa sih katanya gitu, anterin ke rumah kamu baik-baik aja katanya gitu. Baru semalam dianterin baik-baik, sekarang tiba-tiba dengar kabar udah meninggal, emang lu ngapain di situ gitu. Jadi kan rasanya kayaknya kepukul juga lagi gitu kan ya. Jadi kumpul semua dalam hati gitu. Dan gak diproses. Aku gak ngerti cara memproses. Papaku meninggal pun aku diam-diam aja. Karena apa? Karena kan orang Kristen gak boleh ya bersedih. Harusnya gembira dan seneng. Apalagi papaku terima Tuhan loh sebelum meninggal. Jadi kan mengantar dia gitu udah masuk ke surga gitu. Aku gak ngerti cara memproses emosiku gitu. Sampai akhirnya jadinya berbulan-bulan. Aku begitu kondisinya tanpa mengerti juga kenapa. Waktu mamaku meninggal, aku udah bisa proses itu karena udah tahu gitu. Dan saat itu pun aku lagi di Amerika lagi sekolah kan ya. Dan aku izinkan teman-teman di sekitar istilahnya pastor-pastor gitu istilahnya untuk berbagi dan share. Jadi berbagi kekuatan gitu. Jadi mereka meminjamkan kekuatannya kepada aku dan aku mengizinkan diri untuk nangis, mengizinkan diri untuk berduka. Mengizinkan mengambil waktu untuk benar-benar memproses rasa duka. Nah yang papaku ini gitu, yang aku belum punya pengalaman sama sekali yang akibatnya jadi begitu. Setelah menyadari itu semua gitu, aku mulai datang sama Tuhan, aku proses satu-satu. Aku mundur ke keadaan yang lalu itu, pada saat gak sempat proses itu, aku mulai nangisnya belakangan jadi aku mulai nangisin gitu, aku mulai satu-satu, aku mulai jujur, aku bilang Tuhan aku kecewa sama aku sendiri karena aku tuh begini-begini gitu, Tuhan aku marah sama aku sendiri, aku juga marah sama mamaku, aku marah sama saudaraku, aku marah sama lingkungan, aku marah sama situasi kayak begini. Jadi satu-satu aku mulai jujur ngomong sama dia. Dan aku proses itu, tangisin itu dan proses sama dia gitu. Sampai selesai. Setelah itu, rasa marah itu hilang loh. Lalu setelah mengakui tadi dan tahu kebenarannya, langkah selanjutnya adalah apa? Memaafkan. Setelah bawa ke Tuhan dan proses itu, kita mulai mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni diri sendiri, terutama. Hal yang paling susah kita lakukan adalah mengampuni diri kita sendiri ya. Tapi firman Tuhan bilang, kasihilah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak tahu cara kita mengasihi diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Karena takaran kita mengasihi sesama kita itu adalah takarannya sebesar kita mengasihi diri kita itu seperti apa. Dan pada saat kita gak bisa menerima diri kita dan gak bisa mengasihi diri kita, tanpa sadar kita akan menolak semua berkat-berkat yang Tuhan kasih kalau kita rasa kita gak layak. Dan kalaupun ada orang yang mau datang sama kita, misalnya mengasihi kita gitu ya. Dan lebih daripada istilahnya apa yang kita pikirkan gitu istilahnya, oh dia mengasihi kita lebih. Kita tanpa sadar akan mundur dari orang itu dan pikir nanti kalau dia tahu keadaan aku yang sebenarnya, dia nanti pasti benci sama aku juga, dia gak suka. Jadi kita sabotase tuh hubungannya gitu. Jadi penting sekali mengampuni diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Jadi aku mulai mengampuni diri aku sendiri, aku mulai mengampuni mamaku, aku mulai mengampuni situasi. Dan kalau misalnya ada orang yang seperti Naomi itu kan pergi kan ya, terus dia di tempat perantauannya kan keluarganya meninggal semua. Terus dia bilang gini kan, pas dia balik lagi, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Marah. Karena aku pahit. Karena Tuhan yang berbuat begini kepadaku. Jadi dia nyalain Tuhan kan? Ya kan? Orang Kristen kadang-kadang suka begitu.
Dia bilang karena apa prinsipnya? Tuhan itu baik. Tuhan, selai rambutmu pun juga gak akan rontok, gak akan copot kalau Tuhan gak izinkan. Jadi kalau segala sesuatu yang gak beres dalam kehidupan kita, tuh artinya Tuhan izinin dan marah sama Tuhan. Padahal gak seperti itu juga gitu. Nah kalau orang-orang yang seperti kayak gitu, itu perlu mengampuni Tuhan. Kita lepasin pengampunan gitu. Kenapa pengampunan itu perlu gitu? Kenapa kita perlu mengampuni? Karena supaya kita diampuni. Kemanapun aku pergi pelayanan, dari dulu sampai sekarang, dari yang ngelayanin orang yang stres sampai orang yang kesurupan, sampai orang yang main ilmu tinggi-tinggi dan sebagainya. Itu kalau nanti didoain atau dilepasin gak bisa lepas-lepas. Itu nanti buntut-buntutnya kalau nanya Tuhan dia akan bilang gini, coba tanya sama orang itu. Dia benci siapa gitu. Atau kalau enggak, lagi doain siapa lagi yang lain, ditanya lagi. Coba tanya sama orang itu, dia perlu ngampunin siapa. Atau kalau enggak, orang itu istilahnya perlu melepaskan apa gitu, istilahnya soal pengampunan. Semua larinya di situ. Kenapa? Karena di Yesaya 60 kan dibilangkan ya, kita dipanggil itu untuk melepaskan para tawanan dan yang terpenjara gitu kan ya. Nah, itu ayat selanjutnya. Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Di Yeremia berapa tadi tuh? 5 ayat something tadi yang kita cari itu. Kalau kita nggak diampuni berarti dosa kita tetap apa tidak? Hah? Kalau kita nggak diampuni berarti dosa kita tetap apa tidak? Tetap ya. Nah, di Yeremia 5 ayat 25 dia bilang gini, kesalahanmu menghalangi semua ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau kita nggak mengampuni, kita tidak diampuni loh. Dan kalau kita tidak diampuni, dosa kita tetap. Dan kalau dosa kita tetap menurut Yeremia 5 ayat 25 mengatakan kesalahanmu menghalangi semua ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi nanti kalau yang baik tidak datang dalam kehidupan kita nggak bisa salahin siapa-siapa. Kita nggak bisa salahin Tuhan juga. Karena tidak mengampuni. Lalu kedua, supaya tidak terbuka pintu untuk masuknya serangan kuasa kegelapan dalam hidup kita. Ayatnya di mana? Di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini cerita sekolah minggu. Masih pada ingat gak cerita sekolah minggu? Yang mengatakan ada orang berutang sama raja. Lalu raja bilang gini, masukkan dia dan istrinya dan anaknya ke penjara. Terus dia minta ampun sama raja gitu kan. Ampuni saya gitu, kasih kesempatan gitu. Jangan masukin penjara. Terus akhirnya raja bilang gini, ya sudah aku lepaskan, aku ampuni gitu kan ya. Terus lalu begitu dia keluar dia ketemu sama temen yang berhutang sedikit sama dia. Terus dia bilang, ayo bayar hutangmu. Temannya bilang ini, aku gak punya uang, aku minta ampun. Kasih aku waktu, gak bisa. Aku akan masukkan kamu ke penjara sampai kamu bayar hutang kamu gitu. Ya kan? Nah, lalu ada yang laporin ke raja, dia bilang gini, raja, itu yang kamu ampuni utangnya, dia keluar ketemu temannya yang utang, terus dimasukin penjara sama dia. Akhirnya raja bilang, so panggil lagi tuh hamba yang jahat. Terus dia bilang begini, kamu hamba yang jahat, kamu diampuni tapi kamu tidak ngampunin. Karena itu disuruh apa? Masukkan dia ke penjara, dikasih, ada yang ingat gak dikasih apa di penjara? Algojo, betul gak? Bukan kataku loh. Coba lihat sendiri di Alkitab, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dan kamu gak akan keluar sampai kamu melunasi utangmu. Kalau sampai di situ aja selesai, itu bagus loh. Tapi ternyata ada ayat 35. Ada yang bisa bantu baca ayat 35 atau enggak tayangin dong di sini ayat 35-nya. Matius 18 ayat 35.
Apa tuh? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa Yesus berkata, oh ini dia. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini siapa yang cerita ya? Yesus kan ya? Ya. Maka Yesus bilang, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi apakah mengampuni itu pilihan? Jadi mengampuni itu kebaikan siapa? Untuk kebaikan siapakah mengampuni itu? Karena sering sekali ya, dalam pelayanan ketemu orang, terus kalau dibilang, apakah kamu mengampuni? Enggak, katanya. Enak aja, ampunin gitu. Enak banget, dia udah buat begitu, udah ampunin katanya gitu. Enak sekali dia gitu. Harusnya tuh dia begini, panjang dan lebar. Dia lupa kalau dia punya hutang sama tuannya lebih besar lagi. Dan dia lupa bahwa mengampuni itu untuk kepentingan kita yang lebih utama. Bukan kepentingan orang itu. Karena orang itu kalau kita nggak ngampuni dia tetap tidur, tetap makan, tetap pergi jalan-jalan gak ada rasanya. Kita yang berasa. Kenapa? Karena salah satunya algojo itu apa sih sebenarnya? Coba kalau kamu nggak mau ngampunin, kepikiran terus di kepala sini, kurang ajar. Itu orang buat begini. Terus main terus di kepala kan, siang malam keingetan terus apa yang dia buat. Bikin kesel, bikin sewot, gak bisa tidur gitu. Rugi siapa? Rugi sendiri. Terus nanti kalau udah kepikiran di sini siang malam dongkol, kesel, gak kelar-kelar, nanti terus kena stres. Kan gak bisa tidur tuh. Kena lambung, asam lambung naik nih gitu. Terus apa? Darah tinggi nih gitu kan. Rugi siapa coba? Belum lagi, sebenarnya begitu saat kita gak mengampuni, sebenarnya kita memberikan permission di alam roh. Untuk kuasa kegelapan itu, pintunya terbuka. Bang itu kenapa dalam pelepasan orang-orang yang seperti kayak gitu ditengkingin kayak apapun gak lepas-lepas itu. Coba tanya, betul gak mah? Betul kan? Nah, kemarin tuh ada tuh di sana pelayanan. Anak kecil gitu. Baru bangga-bangga dipanggil ke depan suruh kesaksian karena semalam kelepas gitu. Didoain lepas. Terus semalam itu dia poses gitu. Kesurupan sampai kayak gila banget. Terus ditengkingin lepas gitu kan. Terus disuruh kesaksian. Intinya gitu kan, dia kesaksian. Semalam pulang udah gak mimpi buruk lagi. Itu ya setan yang ngikutin dia, gak ada kepala katanya. Yang bawa rantai-rantai udah gak ada lagi katanya gitu kan. Dia happy banget gitu. Nah, kesaksian semua tepuk begitu. Akhirnya dia duduk. Terus penutupan dan berdoa sama-sama. Di depan sama, aku pergi sama Pak John juga. Di depan Pak John nengking atmosfer gitu kan. Dia di belakang kejut-kejut lagi. Jatuh lagi, kelepar lagi. Aku langsung nengok ke belakang, lah ini baru kesaksian. Itu kesurupan lagi di belakang sana. Dia kelojotan kayak ikan begitu kan. Aku samperin, lihat gitu kan. So aku tanya, bangun. Nama kamu siapa? Terus dia jawabin dengan melotot gitu. Dewi katanya. Padahal tadi di depan bilang namanya Ayu. Dia melotot, Dewi gitu kan. Terus atmosfernya itu juga berasa kencang banget gitu kan. Karena dia pelototin, aku juga pelototin lagi. Bukan pelototin dia ya, pelototin matanya dia tuh yang kesurupan itu aku pelototin lagi gitu istilahnya kan. Nah habis itu tiba-tiba aku dengar gini, kebencian. Terus aku langsung bangunin dia. Hei, ada yang kamu perlu ampunin kah? Ada yang kamu benci kah? Terus dia bilang iya. Dia cerita tuh mulai. Ternyata dia ngalami banyak gitu, dia diperkosa dan segala macam dan bla 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 bla. Dia diserahin sebagai tumbal dan segala macam intinya begitu kan. Terus aku ceritain kan sama dia, cerita gini. Dia bilang kamu mau mampunin gak? Kemarin katanya gak mau gitu, tapi karena diceritain ya begini-gini, oh ya saya mau. Begitu saat dia mau,
Itu gampang sekali, cuman gini aja gitu, out, langsung lepas loh. Udah gak ada lagi yang bisa ganjel-ganjel tuh ngikat dia lagi. Tapi kalau dia gak ngampunin, mau sampai busa-busa, sampai dipanggil ke depan kesaksian, dia kelepar-kelepar lagi di belakang, mau sampai kapan intinya begitu. Jadi mengampuni itu adalah kepentingan kita. Lebih daripada orang itu. Kenapa kita perlu mengampuni? Supaya kita tidak menjadi seperti orang yang kita benci atau tidak ampuni. Kenapa bisa begitu? Karena Amsal 23 ayat 7, seperti apa orang memperhitungkan dirinya demikianlah ia. Kalau orang benci sama orang, itu yang dilihatin, yang dipikirin. Orang itu terus-terusan kan? Betul gak? Terus gue gak mau seperti kayak dia. Gue gak mau kayak dia, gue benci kelakuannya. Aku gak akan mau jadi seperti dia. Tapi karena dia renungin terus gitu kan, apa yang orang itu buat, apa yang orang itu benci. Terus menerus dia mainin terus di kepalanya, dia putar terus kayak film. Aku gak mau kayak dia, aku benci ketika lakunya, aku gak mau. Nanti dia akan jadi percis kayak orang itu. Karena itu dia perhitungin terus siang dan malam. Kita lihat contoh simboliknya aja di Kejadian 30 ayat 37 sampai 39. Itu cerita sekolah minggu lagi. Yang Yakub ditipu Laban ulang-ulang terus-terusan sampai 10 kali lebih dia ditipu. Soal gajinya sampai dia pikir gini, kapan dia akan keluar dari komplek mertua Indah kalau begini caranya. 10 kali diganti terus sistem upahnya. Akhirnya malaikat kasih dia hikmat kan, dia bilang sudahlah gak usah minta gaji lagi. Gini aja, semua domba yang berbintik-bintik minta yang itu aja gitu kan. Akhirnya dia bilang sama Laban, sudah deh, udah gajiku kok ganti sudah 10 kali. Udah kasih aja aku domba berbintik-bintik gak usah digaji. Laban pikir dasar anak tolol, ya udah dikasih aja gitu kan ya. Nah tapi dia lupa satu hal, Tuhan kasih solusi buat si Yakub. Di palungan itu tempat biasa domba itu minum, itu disuruh kasih pot bahan pohon badam dikupas, ditaruh di situ. Jadi setiap kali domba itu minum, dia akan lihat terus itu bintik-bintik dan belang-belang, terus dia akan lihat terus di depan mata dia. Kan dia minum terus-terusan. Dan kalau dia berkembang biak, kalau dia kawin di situ juga. Sembari ngeliatin bintik-bintik dan belang-belang. Akibatnya anaknya apa? Bintik-bintik dan belang-belang. Jadi itu sebagai simbolik, kalau kita tidak lepasin pengampunan, itu akan dilempar terus di kepala kita. Kita mainin terus di kepala kita terus menerus, lama-lama tanpa sadar kita akan jadi seperti kayak begitu. Aku ingat cerita, ini kesaksian pribadi gitu, kayak papaku gitu. Papaku pun dulu lari dari Jawa, dari papanya, karena dipukulin. Karena digebukin gitu, dan dia gak tahan, dia sampai kabur. Dan dia bilang gitu, aku tidak akan mau melakukan seperti kayak gitu, aku gak akan kayak gitu. Aku benci kelakuan dia kayak gitu dan aku gak akan mau jadi kayak gitu. Tapi semakin dia pikirin dan semakin dia benci, akhirnya begitu dia menikah, dia punya anak, dia lakukan hal yang sama. Dan nanti kalau dia udah pukulin, udah gebukin gitu, nanti dia nyesel gitu. Dia di samping rumah gak makan, gak minum, nyeselin diri gitu. Karena dia gak mau seperti kayak gitu. Tapi gak bisa enggak. Aku bersyukur pas lagi saat aku bertobat, aku dulu juga begitu loh. Aku benci sama papaku dan aku bilang nanti kalau aku udah punya anak, aku gak mau kayak begitu. Aku bersyukur waktu itu istilahnya intinya, pas lagi aku bertobat itu, suatu hari Tuhan bilang, coba pergi minta maaf sama papamu sampai yang aku banting pintu itu keluar. Aku bilang gak salah ya? Harusnya dia minta maaf dong sama aku dong. Kok aku yang disuruh ke sana minta maaf? Sampai seminggu loh aku gak mau berdoa. Karena aku bilang ini salah bener gitu. Dia yang harus enak amat ya, gue yang udah digebukin, udah dimacem-macemin gitu intinya gitu. Terus sekarang gue datang sama dia minta maaf. Sampai seminggu gak mau berdoa sama sekali loh. Sampai tiba-tiba, karena gak mau berdoa, suamiku bisa tiba-tiba ngomong begini, aku rasa kamu harus ke rumah papa kamu dan minta maaf. Aku langsung tinggalin dia dengan marah.
Kamu nggak tahu ceritanya ya gitu. Masih suruh aku minta maaf sama dia. Harusnya dia yang datang ke sini minta maaf gitu. Sampai akhirnya Tuhan bilang gini. Buat dia itu nggak penting siapa yang salah, siapa yang nggak salah. Yang penting pemulihan. Dan siapa yang tahu dituntut banyak. Pada saat dibilang pada waktu kau mau menaikkan apa ke dalam altar gitu kan. Dan ingat kalau ada masalah dengan saudaramu datang dan beresi. Dia nggak bilang loh. Siapa yang salah datang beresin. Enggak loh. Dia nggak peduli siapa yang salah, siapa yang betul. Karena bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah pemulihan. Yang mengerti dituntut banyak. Bisa bayangin nggak? Kalau Yesus kayak begitu sama kita gitu. Ini yang salah gitu. Masa gue yang datang nyerahin nyawa naik kayu salib gitu. Jadi pas lagi saat itu akhirnya aku datang sama papaku, aku bilang, Pak aku minta maaf ya. Dulu aku sering ngelawan, dulu aku sering berontak. Dia denger gitu kaget gitu, diem aja gitu. Dia gak bilang, oh iya gue maafin atau oh gue juga salah minta maaf. Enggak, dia cuma diem aja. Tapi ada buahnya, aku gak sadar loh. Aku taunya setelah berapa lama suamiku bilang gini, kamu sadar gak, perhatiin gak? Biasanya kamu kalau sama papa kamu satu ruangan, itu dalam 2 menit, 3 menit udah berantem. Kalau dia bilang A, lu bilang B, kalau dia bilang B, lu bilang C, kalau dia bilang D, kalau lu bilang D, dia sengaja bilang A, pasti berantem punya gitu. Tapi sekarang kalau dia bilang A, lu dukung A, katanya kalau lu bilang C, dia dukung C, katanya lu duduk di situ ruangan berdua udah aman-aman, kagak ada berantem sama sekali. Udah ada pemulihan dalam hubungan. Jadi gak peduli siapa yang salah. Lalu, kenapa kita harus mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita akan menjadi kepahitan. Karena marah yang tidak diberesin jadi kemarahan. Benci yang gak diberesin jadi kebencian. Dan lama-lama berujung kepada kepahitan. Karena waktu, kepahitannya nanti next selanjutnya. Cuman sekarang aku mau minta waktu 5 menit, boleh gak? Boleh ya, kita selesain pengampunan aja. Kenapa orang susah mengampuni? Karena orang berpikir yang salah mengenai pengampunan. Kadang-kadang orang pikir kalau orang mengampuni itu artinya rasa sakit dalam hatinya itu juga sudah hilang. Mereka menyamakan pengampunan dengan rasa sakit dalam hati. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Aku senang sekali ilustrasi dan aku bawa ini kemana-mana. Jadi selama di Alor sana ya, entahkah itu di hadapan para pendeta, para pendoa, guru, leader atau anak SMP, SMA, bahkan yang kecil-kecil itu semuanya mereka bisa relate loh sama ininya contohnya. Jadi itu aku contohin misalnya. Coba deh, sini dah. Waktuku sudah mau habis nih. Nah, misalnya di sini, terus aku lagi jalan, nggak sengaja, terus aku injak dia, plak gitu, terus aku bilang, maaf ya, minta maaf ya, minta maaf ya. Iya, saya maafin. Maafin ya, kalau aku pakai cang yang tinggi, yang runcing, lancip begitu gimana? Gimana sih? Ya, misal dia marah dulu abis gitu, aku minta maaf loh, aku sungguh-sungguh gak sengaja, aku minta maaf ya. Enak aja. Wah ini bukan contoh yang baik. Enggak sih, dimaafin. Dimaafkan. Sungguh, terus kakinya gimana? Masih sakit kah? Masih sakit, tapi sungguh-sungguh maafin. Terus kakinya diapain? Diobatin nanti. Oke. Jadi permintaan maaf itu seperti kayak gitu. Pada saat orang menyakiti hati kita, pas kita minta maaf gitu. Minta maaf itu adalah suatu keputusan dari suatu tindakan yang kita pilih untuk kita maafin. Pada saat maafin kayak tadi gitu kan. Maafin kan? Masih cenut-cenut kan? Masih. Nah, tapi udah maafin kan artinya kan? Iya tuh, ya kan? Jadi pada saat kita memaafkan, hati kita masih cenut-cenut, itu kita sudah bebas. Sudah bebas ya, thank you. Berarti sudah dimaafin.
Jadi nggak ada hubungannya antara hati yang masih cenut-cenut, hati yang masih sakit, sama maaf itu. Tapi semua orang banyak kejebaknya, mereka pikir kalau hati mereka masih cenut-cenut sakit, itu artinya mereka belum maafin. Kemarin tuh ada kepala youth, kasihan sekali gitu. Dia tanya, ibu saya mau bertanya. Bilang, iya silakan, kenapa? Saya itu dulu menggebu-gebu melayani Tuhan katanya gitu. Saya sampai dapat mimpi dan segala macam untuk melayani Tuhan. Saya benar-benar bersemangat. Tapi kenapa sekarang saya dingin dan hambar? Saya gak bisa ngerasain apa-apa, dia bilang gitu. Terus lalu saya bilang gini, oh mungkin dalam perjalanan kamu ada seorang yang nyakitin hati kamu. Dan kamu gak tahu bagaimana bersikap. Gak tahu cara mengampuni dengan benar. Jadinya terus kamu menutup rasa hati kamu yang sakit, jadi kamu rasakan rasanya nam dan dingin. Terus dia nangis gitu kan. Iya begitu ternyata gitu. Ternyata setelah diurut-urut, akhirnya dia bilang gini, sekarang saya sadar ibu, ternyata saya ketipu. Ketipunya kenapa? Saya ini udah maafin, saya itu bukannya lagi mencoba terus untuk maafin. Karena rasa sakitnya belum hilang-hilang kan. Dia mencoba gitu. Tapi ternyata saya sudah maafin. Rasa sakit yang ada itu urusannya lain katanya gitu. Saya bilang iya betul. Karena kalau pada saat kita berpikir kita belum mengampuni, Amsal 23 ayat 7 bilang seperti apa engkau berpikir dan berhitung tentang engkau, demikiannya iya. Jadi kamu pikir kamu belum ngampunin, ya kayak gitu. Jadi belum ngampunin, padahal sudah gitu. Lalu hal lain adalah gini, orang pikir kalau mengampuni berarti harus kembali lagi berurusan sama dia. Belum tentu juga. Karena kepercayaan dan pengampunan itu dua hal yang berbeda. Kepercayaan itu dipupuk, kepercayaan itu di-earned, tapi pengampunan itu free, karena pengampunan dari Yesus. Jadi misalnya bisnis gitu, kita ditipu. Terus saya gak mau ngampunin dia, karena nanti saya harus berbisnis lagi sama dia gitu. Enggak seperti itu. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi banyak hal-hal seperti gini yang menyebabkan orang tuh susah mengampuni. Karena pemahaman yang salah mengenai mengampuni. Kita tutup dengan ini ya. Lalu bagaimana mengatasi rasa sakit itu dalam hati? Pengampunan itu pada saat kita lapisin pengampunan itu seperti benih, seperti itu, benih kecil. Yang harus kita siramin. Jadi pada saat kita diingatkan gitu, kita ingatkan diri kita lagi, oh aku sudah ngampunin kok. Aku sudah ngampunin. Jadi nanti kita diingetin lagi rasa sakitnya. Kita bilang, oh sudah ampunin kok, sudah ampunin. Dan ngilangin rasa sakit itu adalah gimana? Dengan kita berdoa, kita doakan dan kita berkati orang itu. Itu mengatasi rasa sakit dan lama-lama tiba-tiba hati udah semakin pulih dan semakin pulih dan semakin pulih. Jadi aku tutup di sini. Mari teman-teman, kita jangan takut dengan yang namanya emosi jiwa. Mari kita sama-sama memulai hari-hari kita dengan kita memperhatikan keberadaan jiwa kita. Ambil waktu untuk bertanya kepada diri sendiri dan keberadaan jiwa kita. Apakah baik-baik? Lalu cepat proses itu di hadapan Tuhan. Dan cepat mengampuni. God bless you. Sampai nanti ya, kita lanjutkan.